ketika saya melihat Kiai Imad membuat kajian, saya melihat ini adalah sebuah kajian yang sudah lazim dibuat di pesantren-pesantren yang kita kenal dengan Bahthul Masail. Maka pihak yang merasa dipermasalahkan, saya rasa juga tidak perlu marah. Justru kalau memang yakin dengan kebenarannya, maka inilah kesempatan untuk membuktikan kebenaran itu dengan menjawab kajian-kajian beliau secara ilmiah juga. Buktikan bahwa kalian betul-betul kayu garu. Buktikan bahwa kalian dibakar itu harum. Karena kayu garu itu kalau yang asli, untuk membuktikannya memang harus dibakar. Dibakar, kalau betul-betul harum berarti kayu garu. Sekarang ini kajian Kiai Imad sedang membakar kalian. Maka buktikan keharuman kalian dengan menjawab kajian beliau secara ilmiah juga. Dan tentu semerbak harum itu akan lebih tercium apabila kalian juga buktikan dengan akhlak yang baik. Dan sekali lagi, sampai saat ini saya tetap husnudzon bahwa nasab Ba'lawi adalah seperti yang kalian yakini, tanpa mengurangi dukungan saya kepada semisal Kiai Imad untuk meneliti, karena penelitian itu adalah hal yang lain. Bahwa kami meyakini, menghormati adalah hal yang lain dari penelitian. Siapapun berhak meneliti ketika ingin tahu yang sebenarnya. Dan kepada para pendukung masing-masing, karena saya lihat komentar-komentar di berbagai media mereka menggunakan cacian, maka hentikan cacian itu. Dan yang maaf tidak percaya dengan nasab Ba'lawi, perlu diperhatikan satu hal, yaitu bahwa nasab itu berbeda dengan ilmu. Anggaplah misalnya kalian sudah yakin nasab Ba'lawi itu tidak bersambung pada Rasulullah. Misalnya kalian meyakini itu, namun hal itu jangan mengurangi penghormatan kalian terhadap para ulama Ba'lawi, khususnya yang juga punya peranan di negeri ini, baik langsung datang berdakwah di sini maupun mereka berdakwah melalui kitab-kitab mereka, bahwa dari keluarga Ba'lawi telah lahir orang-orang mulia yang punya peranan dalam dunia dakwah, yang juga dinikmati oleh orang-orang Islam Indonesia, semisal Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Maka mereka tetap orang-orang yang harus kita muliakan sebagai ulama. Jangan kemudian adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bahkan mungkin mencemarkan nama baik keluarga, jangan membuat kita kurang menghormati, memuliakan para ulama yang betul-betul tulus berjuang di kalangan mereka, khususnya para ulama yang betul-betul menjadi guru bagi ulama-ulama kita, sehingga berarti kita juga punya sanad ruhani kepada mereka, khususnya yang tadi saya sebutkan, yaitu Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Semoga apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini memberikan hikmah kepada kita semua, kepada semua pihak, bahwa siapapun kita, ketakwaan adalah yang utama. Siapapun kita, nasab bukan segala-galanya. Siapapun kita, orang akan lebih mencintai kita apabila kita menunjukkan akhlak yang mulia. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga tidak disalahpahami kedatangan tamu-tamu mulia ini, bahwa mereka silaturahim ke tempat saya pun menyambut mereka dengan senang hati, dengan gembira. Semoga menjadi silaturahim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Kiai Haji Ali Badri Masyuri, yang mana di sana datang Kiai Imad TB Mogi dan satu lagi saya nggak tahu siapa ini namanya.
untuk bersilaturahmi kepada Kiai Ali Badri Masyuri. Tapi di sini Kiai mengatakan jangan salah paham dan jangan salah mengartikan kedatangan mereka. Mereka datang dengan baik-baik, maka saya menerima dengan baik-baik. Tentang nasab Ba'lawi yang mereka lakukan penelitian mereka itu sudah biasa. Tentang tesis ilmiahnya Kiai Imad Tepemogi, jawaban Kiai Ali Badri Masyuri, Masya Allah, beliau husnuzon tentang Ba'lawi adalah zuriat Rasulullah SAW yang diakui oleh para ulama-ulama, para wali-wali dari dahulu sampai saat ini, yang membuat di sini Kiai Imad nggak sanggup berdirikan kepalanya, pura-pura baca buku. Subhanallah, mari kita dengarkan sama-sama juga pesan dari Buya Yahya tentang semua fenomena-fenomena pada saat ini, yang mana apabila Anda mengikuti sesuatu kajian-kajian baru yang tidak ada keaslian atau cuma tesis-tesis biasa yang tidak membuktikan suatu yang kebenaran, maka yang akan rugi adalah Anda. Mari kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya. Dan nasab ahli bait Nabi Muhammad di Indonesia adalah sudah sangat jelas. Kami himbau kepada siapapun untuk tidak perlu membahas masalah ini. Jangan sampai membuat keraguan umat. Kami sampaikan kepada Anda, wahai umat, kepercayaan yang selama ini ada pada hati Anda, tetap pegangi bahasanya para dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia yang selama ini Anda dengar adalah nasabnya benar. Jangan Anda mau mendengar suara-suara yang mengatakan bahwasanya itu adalah tidak benar. Anda akan rugi pada akhirnya. Kemudian setelah itu, apa sih maunya daripada problem-problem semacam ini? Yang diinginkan hasilnya adalah jelas permusuhan pada akhirnya. Ingat, umat ini mudah diadu domba. Saya sedih, saya membicarakan masalah ini sedih sekali kalau memang betul seperti itu, karena alangkah banyaknya setelah ini ada umat prasangka buruk. Dan jangan gara-gara ada orang yang dikatakan dzurriyyah Nabi lalu melakukan kemungkaran, kesalahan, lalu kita jadi benci kepada ahli bait Nabi. Hati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sama-sama kita dengarkan juga penjelasan dari Buya Yahya tentang semua ini. Jangan sampai keraguan-raguan di hati Anda dengan suatu opini-opini baru yang dimainkan oleh satu kelompok kecil untuk menghilangkan rasa cinta kepada zuriat Rasulullah SAW. Anda termasuk dan ikut dalamnya untuk mencaci, memaki, juga bahkan menafikan nasab baginda Rasulullah SAW, maka pada akhirnya Anda sendiri yang akan rugi dengan semua itu, karena para ulama, para ustadz, para kiai, para wali-wali Allah dari dahulu sampai saat ini semuanya membenarkan dan sudah disusun dalam syariat. Maka yang mengingkari, yang menafikan semua itu perlu dipertanyakan lagi. Apa tujuan mereka pada semua ini dan apa maksud mereka dengan membuat opini-opini seperti ini. Juga tesis-tesis yang bukan tesis ilmiah atau tesis nasab, melainkan tesis sejarah, ini perlu dipertanyakan siapa mereka dan siapa yang menjadi orang-orang di belakang mereka. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.